warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian metode tafsir. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan method. Dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai tariqat dan manhaj, dan dalam KBBI artinya cara teratur untuk mencapai suatu tujuan. Secara linguistik, kata tafsir berasal dari kata fasyara yang memiliki arti sama dengan awadaha dan bayanah, di mana tafsir sebagai masdar dari kata fasyara yang berarti sama dengan idahah dan tabyin. Kata ini dapat diterjemahkan sebagai menjelaskan atau menyatakan. Menurut Al-Zarkashi, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Dengan demikian, metode tafsir Al-Quran berarti suatu cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam metode tafsir. Yang pertama, metode tafsir tahlili. Metode tahlili dapat definisikan sebagai metode yang berusaha untuk menerangkan makna-makna ayat Al-Quran dari berbagai aspeknya, baik berdasarkan urutan-urutan ayat atau surah dalam mushaf. Cara kerja metode ini yaitu bermula dari kosakata yang terdapat pada setiap ayat yang akan ditafsirkan sebagaimana urutan dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, di mana menjelaskan asbabun nuzul ayat ini dengan menggunakan keterangan yang diberikan oleh hadis atau biriwayah. Yang kedua yaitu metode tafsir ijmali. Kata ijmal mengandung arti secara umum atau secara global. Secara definitifnya, tafsir ijmali berarti penjelasan ayat Al-Quran secara global dengan cara mufassir menafsirkan ayat sesuai dengan susunan mushaf Utsmani atau sebagaimana tafsir tahlili, dan menjelaskannya secara global yang dilengkapi dengan keterangan tentang tujuan dan makna ayat. Menurut Nasruddin Baidan, tafsir ijmali adalah metode ijmali atau global yang menjelaskan ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup maknanya dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya yaitu mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran. Nah, metode yang ketiga ada metode tafsir mukarrar. Metode mukarrar menurut Abdul Al-Hayy Al-Farmawi adalah penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengkaji, meneliti, dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan di atas tadi, maka tafsir mukarrar dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain. Yang kedua, membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Dan yang ketiga, membandingkan tafsir yang satu dengan tafsir yang lain, yang melibatkan beberapa ayat yang diidentifikasi oleh mufassir yang sama itu sendiri. Metode yang keempat adalah metode tafsir maudu'i. Makna maudu'i ini adalah yang dibicarakan atau judul atau topik atau sektor. Sehingga pengertian dari tafsir maudu'i ini berarti penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan satu judul, pokok pembahasan, sektor pembicaraan tertentu. Nah, secara terminologi, menurut Muhammad Bakir Al-Sadar, metode maudu'i ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungan dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengistinbatkan hukum-hukum. Baiklah, itu tadi penjelasan dari materi kami tentang metode tafsir.
Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan, dan kami hanyalah korban. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.